Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan 4.1 materi kekongruenan bangun datar pada buku siswa Kemdikbud halaman 214 untuk soal yang nomor 6 sampai dengan nomor 10. Soal yang nomor 6, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Ingat bahwa untuk menentukan dua buah bangun datar atau lebih kongruen atau tidak, ada dua syarat yang harus kita perhatikan. Syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kedua syarat ini harus dipenuhi karena di sini ada kata dan. Sekarang kita periksa gambar A dan gambar B. Di sini panjang sisinya 5 cm. Sedangkan pada belah ketupat gambar B panjang sisinya 5,5 cm. Jelas bahwa syarat yang pertama ini tidak terpenuhi karena dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sementara belah ketupat A dan belah ketupat B panjang sisinya tidak sama, maka belah ketupat A dan B ini tidak kongruen. Selanjutnya, gambar A dan gambar C kita periksa. Syarat yang pertama, sisi-sisi belah ketupat pada gambar A ini panjangnya 5 cm. Sedangkan pada gambar C, sisi-sisi pada belah ketupat ini panjangnya juga 5 cm. Berarti syarat yang pertama ini terpenuhi untuk gambar A dan gambar C. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka untuk menentukan besar sudutnya kita lengkapi dulu ini. Ingat bahwa pada belah ketupat ini sudut yang bersebelahan ini atau sudut yang berdekatan ini jumlahnya 180, sehingga di sini sudah ada 130, maka besarnya ini adalah 180 dikurangi dengan 130 sehingga diperoleh 50 derajat. Berarti ini 50 derajat. Selanjutnya sudut yang berhadapan ini besarnya sama, yaitu 130 derajat. Kemudian ini berhadapan dengan ini, maka besarnya sudut ini juga 50 derajat. Sementara pada gambar yang A, sudut yang berhadapan besarnya sama. Kalau ini 50 berarti di sini 50. Kemudian sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Ini sudah ada 50 berarti masih kurang 130. Kemudian sudut yang berhadapan besarnya sama, yaitu 130 derajat. Kita lihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ini 50, di sini juga ada 50. Ini 130, di sini juga ada 130. Berarti syarat yang kedua juga terpenuhi. Maka gambar A dan gambar C ini adalah dua buah gambar yang kongruen. Selanjutnya soal yang nomor 7. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Kemudian panjang sisi AD yang ini 12, kemudian DC yang ini 13 dan EF yang ini 22. Maka tentukan panjang EH. Sebelum menentukan panjang EH ini, kita lihat
bahwa dua buah bangun datar tersebut adalah kongruen. Ingat syarat kongruen, bahwa dua buah bangun datar ini dikatakan kongruen jika memenuhi syarat yang pertama, sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Sekarang kita periksa sisinya. Kalau DC ini panjangnya 13, DC ini bersesuaian dengan HG, berarti HG panjangnya juga 13. Kemudian kita lihat DA. DA ini bersesuaian dengan mana? Dengan GF, berarti panjang GF juga sama, yaitu 12. Selanjutnya kita cari panjangnya EH. Untuk menentukan panjangnya EH ini kita bisa membuat garis bantu seperti ini, sehingga nanti akan kita peroleh segitiga siku-siku. Sekarang HG-nya 13. Berarti dari sini ke sini, misalkan di sini T, maka panjangnya TF ini sama dengan HG, yaitu 13. Selanjutnya kita cari panjangnya ET ini. EF di sini panjangnya 22. Sementara TF sudah 13, maka ET ini panjangnya adalah 9. Karena 9 ini ditambah 13 nanti diperoleh 22. Kemudian HT. HT ini panjangnya sama dengan GF. Berarti HT ini panjangnya adalah 12. Sekarang perhatikan pada segitiga HET. Jadi pada segitiga HET ini kita gunakan yang pertama, bisa menggunakan triple Pythagoras. Di sini ada 12. Kemudian di sini ada 9. Maka di sini nanti akan diperoleh panjang dari EH. Ingat bahwa salah satu triple Pythagoras ada 3, kemudian 4 dan 5. Sekarang 9 itu diperoleh dari 3 kali 3, kemudian 4 kali 3 diperoleh 12. Jadi semuanya dikalikan dengan 3. 3 kali 3 diperoleh 9, 4 kali 3 diperoleh 12. Berarti EH nanti dari 5 ini dikalikan dengan 3 akan diperoleh 15. Jadi panjangnya EH dengan menggunakan salah satu triple Pythagoras, yaitu 3, 4, 5, maka diperoleh EH sama dengan 15. Untuk menentukan panjang EH ini, di samping dengan menggunakan triple Pythagoras ini, kita juga bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan menggunakan atau memperhatikan segitiga HET tadi. Yang dicari adalah EH. Ingat bahwa EH ini adalah sisi yang terpanjang dari segitiga HET. Untuk menentukan sisi yang terpanjang pada Pythagoras, rumusnya adalah ditambah akar. Apa yang ditambah? Sisi lain selain EH. Berarti di sini HT pangkat 2 dalam hal ini adalah 12 pangkat 2 ditambah yang ini ET. ET-nya adalah 9. Berarti di sini 9 pangkat 2. Kita hitung sama dengan 12 pangkat 2 144 ditambah 9 pangkat 2 81. EH sama dengan akar 144 ditambah 81 diperoleh 225. Akar 225 adalah 15. Jadi panjang EH adalah 15 cm. Selanjutnya soal yang nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Jika dua gambar di samping adalah kongruen, tentukan nilai U dan V.
U itu sudut yang ini, kemudian V itu sudut yang ini. Ingat bahwa untuk menentukan besar U dan V, pertama kita kembali ke sini, syarat kekongruenan. Syarat kekongruenan ada dua, yaitu yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Dalam hal ini yang ditanyakan sudut, berarti nanti kita gunakan yang kedua ini, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka sebelum menentukan U dan V ini, kita tentukan dulu besar sudut yang belum diketahui ini. Ingat bahwa jumlah sudut dalam satu segi 4 adalah 360. Berarti besarnya sudut yang ini adalah 360 derajat dikurangi yang ini 80 derajat, kemudian dikurangi lagi ini 135 derajat, dikurangi lagi yang ini yaitu 75 derajat. Ini dikurangi biasa diperoleh 70 derajat. Berarti besar sudut yang ini adalah 70 derajat. Selanjutnya sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat sekarang yang V. V ini diapit oleh sisi yang tidak ada lambangnya. Lambang apa? Ini lambang garis sebanyak 1. Ini gambar atau lambang garis 2. Kita lihat bahwa pada gambar ini sudut yang diapit oleh 2 garis yang tidak ada lambangnya, ini garis yang tidak ada lambangnya sama yang ini, berarti besar sudut V ini adalah sama dengan ini, yaitu 70 derajat. Bisa juga kalian menggunakan cara begini. V ini ada di depan sudut 135. Sudut yang ada di depan sudut 135 adalah 70 derajat. Berarti V-nya 70 derajat. Sekarang bagaimana menentukan yang U ini? U ini diapit oleh garis yang ada lambangnya garis sebanyak 1 ini. Dan garis yang tidak ada lambangnya. Sekali lagi, U ini diapit oleh sisi yang ada lambangnya 1 garis dan diapit oleh sisi yang tidak ada lambang garisnya. Sekarang kita lihat di sini. Di sini adalah sisi yang ada lambangnya 1 garis, kemudian ini sisi yang tidak ada lambangnya. Berarti besar sudut U ini sama dengan 75 derajat. Karena sudut U ini bersesuaian dengan 75. Jadi U ini besarnya adalah 75 derajat. Selanjutnya soal yang nomor 9. Perhatikan 2 gambar rumah yang tampak dari depan yang kongruen. Ingat kongruen, syaratnya ada 2 tadi. Sisi yang bersesuaian panjangnya sama, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Maka gambar yang sebelah kanan ini bisa kita lengkapi panjang sisinya. Ini AB jelas bersesuaian dengan JK, maka panjang JK sama dengan 5 meter karena panjangnya sama dengan AB ini. Kemudian KL ini jelas panjangnya sama dengan BC. Berarti karena BC ini 4, maka KL juga 4. Selanjutnya ML. ML ini jelas bersesuaian dengan DC ini, maka panjang ML sama dengan ini, yaitu 8. Sudah lengkap semua panjang sisinya. Kemudian di sini pertanyaan yang pertama, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini bisa kita jawab dengan mudah. Sisi yang bersesuaian jelas ini EA dengan NJ. Jadi EA ini bersesuaian dengan NJ.
saya tulis dengan lambang seperti ini saja. Yang kedua AB. AB ini jelas bersesuaian dengan ini JK. Selanjutnya BC ini jelas bersesuaian dengan ini KL. Kemudian ini DC. DC jelas bersesuaian dengan ini, yaitu ML. Dan yang terakhir ini DE. DE bersesuaian dengan apa? Dengan MN. Selanjutnya yang nomor 2. Tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Ini juga bisa kita tentukan dengan mudah. Jelas sudut D bersesuaian dengan M. Jadi di sini bisa kita tulis D dengan M. Kemudian ini C dengan apa? Dengan L. Yaitu ini sudutnya. Jadi sudut C bersesuaian dengan sudut L. Kemudian ini sudut B ini. Sudut B jelas bersesuaian dengan sudut ini. Sudut K. Kemudian yang ini sudut A ini jelas bersesuaian dengan J. Jadi sudut A bersesuaian dengan sudut J. Dan yang terakhir ini sudut E ini jelas bersesuaian dengan sudut N. Jadi sudut E bersesuaian dengan sudut N. Kemudian yang nomor C, berapa panjangnya KJ, KL, dan LM. Tadi sudah kita kerjakan. KJ ini sudah ada. KJ sama dengan 5 meter. Kemudian KL, KL itu ini sama dengan 4 meter. Dan LM, LM itu yang ini sama dengan 8 meter. Selanjutnya, berapa keliling dan luas dari JKLM? Kita hitung kelilingnya dulu. Keliling itu berarti semuanya dijumlah. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 4, yang ini 8, kemudian ditambah yang ini 4, sehingga diperoleh keliling sama dengan ini 10, 14 dengan 8 22 dengan 4 diperoleh 26 meter. Selanjutnya kita cari yaitu luas JKLMN jika jarak J ke LM adalah 7 meter. J ke LM berarti ini panjangnya atau jaraknya 7 meter. Selanjutnya ini kita buat garis bantu seperti ini. Nah, ini panjangnya jelas sama dengan KL, berarti andaikan ini T begitu ya. Nah, berarti ini JT ini adalah 3, karena tadi T ke misalkan ini R, TR ini sama dengan KL yaitu 4, semuanya jumlahnya adalah 7 tadi. Sekarang bagaimana caranya menghitung luas? Kita hitung luas sama dengan luas M L KN. Jadi luas MLKN ditambah luas segitiga JNK. Jadi untuk menghitung luas kita hitung luas persegi panjang ini, kemudian kita hitung luas segitiga yang ini. Luas persegi panjang MLKN di sini panjangnya 8, lebarnya 4, berarti di sini 8 dikalikan 4. Kemudian ditambah luas segitiga ini JNK, setengah kali
alasnya ini NK. NK itu panjangnya sama dengan ML, yaitu 8 kalikan tingginya ini, yaitu 3. Sama dengan 8 kali 4, 32, ditambah setengah kali 8 kali 3, 12. Maka diperoleh 44. Jadi luasnya adalah 44 meter persegi. Selanjutnya soal yang nomor 10. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Ingat di sini bahwa penjelasannya di sini hanya 4 sisi yang bersesuaian sama panjang, hanya 1. Padahal kalian ingat bahwa syarat kekongruenan ada 2. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua adalah sudut-sudutnya sama besar. Sementara alasan yang digunakan di sini hanya sisi yang bersesuaian sama panjang, belum menggunakan tambahan sudut. Oleh karenanya pernyataan ini belum benar. Bagaimana agar benar? Maka kedua bangun datar ini kalau kita lihat, ini gambarnya jika berbentuk persegi, berarti yang ini siku-siku. Nah, seperti ini. Kemudian jika yang ini berbentuk belah ketupat, ini sudutnya kalian lihat garis lengkungan ada 1, yang ini garis lengkungan ada 2. Berarti sudutnya ini tidak sama besar. Sementara pada gambar yang sebelah kiri ini semua sudutnya sama besar. Sedangkan yang kanan, sudut yang berdekatan ini besarnya tidak sama. Maka sudah jelas bahwa sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua gambar ini tidak sama besar. Karena kedua gambar ini sudut yang bersesuaian tidak sama besar, maka kedua gambar ini dikatakan tidak kongruen meskipun panjang sisi yang bersesuaian sama, karena syaratnya ada 2 dan dua-duanya harus dipenuhi, yaitu sisi dan sudut yang bersesuaian adalah sama.